faktur pajak. Faktur pajak ini adalah bukti pemungutan pajak, dalam hal ini PPN. Tadi kita sudah ngomong banyak diskusi mengenai pemungutan PPN dipungut dan sebagainya, ya, pemungutan pajak. Apa buktinya? Buktinya itu adalah faktur pajak, ya, yang mana PKP atau pengusaha kena pajak atau penjual pada saat dia menyerahkan BKP atau JKP kepada pembeli atau penerima BKP atau JKP, di mana dia wajib memungut PPN. Atas pemungutan tersebut, sebagai bukti pemungutan wajib menerbitkan faktur pajak yang diberikan kepada pembeli. Jenis faktur pajak yaitu faktur pajak, dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak bagi pedagang eceran. Faktur pajak wajib dibuat PKP untuk setiap penyerahan BKP, ya, dalam daerah pabean maupun penyerahan aktiva pasal 16D, yaitu penjualan aktiva, nanti kodenya 09. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean, kemudian ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, ekspor JKP. Bentuk dan ukuran faktur pajak sudah dibuat melalui aplikasi e-faktur, ya, dibuat melalui e-faktur berformat PDF, tidak wajib dicetak. Keterangan dalam faktur pajak tentang penyerahan BKP dan atau JKP harus dicantumkan dalam faktur pajak, yaitu nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP, berarti maksudnya penjual. Kemudian identitas pembeli atau penerima JKP yang meliputi nama, alamat, dan NPWP bagi wajib pajak dalam negeri badan atau instansi pemerintah, nama, alamat, dan NPWP atau NIK bagi subjek pajak dalam negeri OB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nama, alamat, dan nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi, atau nama dan alamat bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang PPH. Jadi identitas pembeli. Kemudian jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. Jadi jenis barangnya yang diserahkan atau jasa yang diserahkan, harga jual atau penggantian, dan potongan harga jika ada, ya. PPN yang dipungut, PPN BM yang dipungut, kemudian kode transaksi yaitu yang tadi kita singgung, yaitu 01, 02 sampai 09, nomor seri faktur pajak, tanggal pembuatan faktur pajak yaitu saat terhutang, ya, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Tapi saat ini sudah tidak tanda tangan basah, tapi di situ yang berhaknya sesuai yang ditunjuk oleh perusahaan, bisa direktur utama, bisa mungkin finance, ya. Kemudian NIK mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan, ya. Jadi jika tidak mempunyai NPWP, ya, maka diperkenankan untuk menggunakan NIK karena NIK mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP sesuai dengan pasal 19A ayat 3 PP 1 2012, selanjutnya telah diganti dengan PP 9 2021. Kemudian tata cara pengisian keterangan dalam faktur pajak. Identitas PKP penjual, nama, alamat, NPWP wajib diisi dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam SP PKP, surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Identitas pembeli BKP atau penerima JKP, yaitu seperti tadi, nama, alamat, NPWP atau NIK. Kemudian dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima BKP yang tempat kedudukannya dilakukan pemusatan terutang PPN, tetapi BKP JKP dimaksudkan dikirim atau diserahkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Nama dan alamat
Nama dan NPWP diisi dengan nama NPWP PKP yang tempat dilakukannya pemusatan PPN terhutang, dan alamat diisi alamat tempat PPN yang terhutang yang dipusatkan yang menerima PKP. Kemudian jenis barang dan jasa wajib diisi dengan keterangan yang sebenar-benarnya atau sesungguhnya. Untuk penyerahan PKP ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ditambah HS code dan seterusnya, ya. Kemudian DPP nilai pada jumlah harga jual, penggantian, uang muka atau termin sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang diterima. Jika ada potongan harga atau sebelumnya ada uang muka, maka dikurangi terlebih dahulu. Kemudian DPP berupa nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nilai tertentu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang menjadi dasar penghitungan PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu sebagaimana diatur pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN. Jadi PP-nya sesuai yang kita pelajari bersama, apakah menggunakan harga jual, apakah menggunakan penggantian. Jika ada uang muka maka dikurangi uang muka dulu, jika ada potongan harga dikurangi potongan harga dulu, atau menggunakan nilai lain, atau menggunakan besaran atau nilai tertentu. PPN yang dipungut tarif PPN pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dikali DPP. Besaran tertentu PPN yang dipungut berdasarkan pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN. Kemudian kode dan nomor seri faktur pajak nanti kita pelajari lebih lanjut ya, yaitu total 16 digit, 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 nomor seri faktur pajak. Nanti kita pelajari di bab berikutnya. Nama dan penandatangan faktur pajak. Nama diisi sesuai KTP atau paspor yang berlaku, telah didaftarkan sebagai penandatangan faktur pajak pada aplikasi e-faktur. PKP dapat menunjuk lebih dari satu pejabat atau pegawai untuk menandatangani e-faktur, termasuk pejabat atau pegawai di cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat PPN terhutang. Tanda tangan berupa tanda tangan elektronik. Contoh pengisian DPP dan PPN dalam faktur pajak. Ya, ini kita melihat ada 3, yaitu pertama DPP normal, DPP yang lain, besaran tertentu PPN. DPP normal penyerahan garmen dengan harga 100 juta yang PPN-nya dengan tarif 11%. Yaitu DPP garmen sini 100 juta, harga jualnya 100 juta, maka DPP-nya adalah harga jual 100 juta, maka PPN-nya dikali tarif yang berlaku 11% sama dengan 11 juta. Kemudian DPP nilai lain. Misalnya pemakaian sendiri PKP dengan harga jual 100 juta dan laba kotor yang diketahuinya adalah 10 juta. PPN yang dipungut adalah 11%. Nilai lain, harga jual PKP tersebut adalah 100 juta. Karena dia pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif ya, maka terutang PPN atas HPP atau harga jual dikurangi laba. Ya, di sini diketahui harga jualnya 100, labanya 10 ya. Maksudnya 100 juta, labanya 10 juta, maka harga jual DPP-nya adalah 90 juta. Dikali PPN yang berlaku, tarifnya 11% yaitu 9.900.000. Kemudian contoh besaran tertentu. Penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan harga jual 100 juta. Yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu yaitu 1,1% dari harga jual. Maka contohnya di sini harga jualnya 100 juta, DPP-nya ada 100 juta, tarif untuk besaran tertentu penjualan kendaraan bermotor bekas yaitu 1,1%, maka PPN-nya adalah 1.100.000.
dari ketiga contoh di atas, maka pengisian DPP dan BPN dalam faktur pajak adalah sebagai berikut. Cukup jelas ya? Ini penjelasan yang tadi. Alamat yang tercantum dalam faktur pajak harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya. Jika berbeda dengan alamat dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuran PKP, ya, PKP harus memberitahukan ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan meminta perubahan alamat. Ya, maksudnya misalnya ada pindah atau bagaimana, kemudian alamat tidak sesuai, PKP diminta untuk mengajukan perubahan alamat. Transaksi dengan menggunakan mata uang asing. Dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, penghitungan PPN atau PPNBM terhutang harus dikonversi ke dalam satuan mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Untuk faktur pajak pengganti, kurs yang digunakan yaitu kurs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada saat faktur pajak yang diganti pertama kali seharusnya dibuat. Ya, jadi untuk mata uang asing menggunakan kurs yang ditetapkan oleh KMK pada saat faktur pajak seharusnya dibuat, tanggal saat terhutangnya, kemudian waktu diganti menggunakan kurs pada faktur pajak yang diganti pertama kali seharusnya dibuat. Untuk faktur pajak dan aplikasinya berbentuk elektronik dibuat menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh DJP, dicantumkan tanda tangan elektronik ya yang sudah kita kenal mengenai faktur pajak tersebut ya. Tampilannya seperti ini ya. Mungkin tidak begitu kelihatan ya, nanti kita tunjukkan, yaitu di sini ada kode dan nomor seri faktur pajak nanti 010, 020 dan seterusnya. Kemudian pengusaha kena pajak, datanya yaitu data PKP penjual, dan kemudian identitas pembeli atau penerima PKP atau JKP. Kemudian di sini juga ada nama PKP atau JKP yang diserahkan, kemudian harga jual atau penggantian. Ya. Jika ada uang muka atau termin, dikurangi uang muka atau termin, dikurangi potong harga, maka ketemu DPP. Kemudian di sini ada tempat terhutangnya, kemudian saat terhutangnya, yaitu sesuai dengan saat terhutang apakah penyerahan atau pembayaran ya. Kemudian yang menandatangani faktur pajak. Kemudian sertifikat elektronik dan aktivasi akun PKP, yaitu syarat PKP dapat membuat e-faktur memiliki sertifikat elektronik, akun PKP yang telah diaktifasi, nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh DJP. Permintaan dan pemberian sertifikat elektronik dilaksanakan berdasarkan Per 04 PJ 2020. Aktivasi akun PKP, permintaan dan pemberian keputusan aktivasi oleh PKP dilaksanakan berdasarkan Per 04 PJ 2020. Dalam hal atas permintaan aktivasi akun memenuhi syarat, Kepala KPP atau KP2KP menyerahkan surat pemberitahuan kode aktivasi secara langsung kepada PKP, mengirimkan password kepada PKP melalui alamat email yang telah terdaftar di DJP. Kemudian setelah itu bisa mengaktifkan sertifikat elektronik dan mengajukan nomor seri faktur pajak. Kemudian nomor seri faktur pajak. Permintaan nomor seri faktur pajak, PKP dapat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak secara elektronik melalui laman yang disediakan atau ditentukan oleh DJP
langsung ke KPP atau KP2KP dengan cara menyampaikan surat permintaan nomor saya faktur pajak. Saat pemberian nomor saya faktur pajak memiliki kode aktivasi dan password, memiliki akun PKP, telah melaporkan SPT masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo. Penggunaan NSFP digunakan untuk membuat faktur pajak mulai tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak sesuai dengan tahun peruntukan yang tercantum dalam surat pemberian nomor seri faktur pajak. Jumlah nomor seri faktur pajak yang diberikan paling banyak 75 buah nomor seri faktur pajak bagi PKP yang baru dikukuhkan, PKP yang belum pernah membuat dan melaporkan faktur pajak, atau PKP yang 3 masa pajak sebelumnya membuat dan melaporkan tidak melebihi 75 faktur pajak. Yang kedua, paling banyak 120% dari jumlah faktur pajak yang dibuat dan dilaporkan SPT masa PPN 3 masa pajak sebelumnya bagi PKP yang 3 masa pajak sebelumnya membuat dan melaporkan faktur pajak lebih 75 faktur pajak. Jumlah tertentu bagi PKP yang baru dikukuhkan, PKP pengusahaan atau PKP yang mengalami peningkatan usaha yang karena kegiatan usahanya membutuhkan nomor seri faktur pajak dengan jumlah tertentu. Permintaan nomor seri faktur pajak dengan jumlah tertentu harus disampaikan langsung ke KPP atau KP2KP. Kemudian batas waktu upload. E-faktur wajib diunggah atau diupload menggunakan aplikasi e-faktur untuk e-faktur yang tidak boleh mendapat e-faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP, yaitu batas waktu uploadnya adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal e-faktur, ya. Jadi ini tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal e-faktur. Kemudian e-faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP bukan faktur pajak. Syarat memperoleh persetujuan DJP, nomor seri faktur pajak yang digunakan untuk penomoran e-faktur merupakan nomor seri yang diberikan oleh DJP, pastinya seperti itu. E-faktur diunggah atau diupload dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Contohnya pada lampiran huruf A angka 3 adalah sebagai berikut. Contoh, PTH merupakan PKP melakukan penyerahan pada 11 April 2022. PTH membuat e-faktur pada tanggal 11 April 2022 dan mengisi tanggal faktur pajak pada 11 April 2022. Sama semua ya, tanggal 11 semua. Namun, faktur pajak baru diunggah atau diupload ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-faktur pada tanggal 14 Mei 2022. Dengan demikian, e-faktur dibuat dan diunggah atau diupload PTH tersebut dapat diberikan persetujuan oleh DJP karena diunggah ke DJP dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 Mei 2022. Ya, di sini bisa dilihat untuk tanggal faktur pajaknya, tanggal pembuatannya, tanggal kolom di aplikasi faktur pajaknya sama 11 April 2022, tapi baru diunggah 14 Mei 2022, maka faktur pajak itu mendapat persetujuan dari DJP karena batasnya adalah tanggal 15 bulan berikutnya, yaitu 15 Mei 2022. Kemudian contoh 2. Dengan contoh yang sama, penyerahannya tanggal 18 April 2022, faktur pajaknya dibuat dan diisi sesuai dengan pada kolom aplikasi, yaitu tanggal 18 April 2022, tetapi diunggahnya adalah tanggal 16 Mei 2022.
maka di sini sudah melebihi batas yang telah ditentukan, yaitu tanggal 15 Mei 2022, maka DJP tidak memberikan persetujuan atau mereject faktur pajak tersebut. Maka e-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan faktur pajak, ya. Nah, ini baru. Sebelumnya itu sampai akhir bulan berikutnya, tapi saat ini dibatasi sampai tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi faktur pajak bisa diunggah sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian faktur pajak sebagai e-faktur. Faktur penjualan atau invoice yang diterbitkan oleh BKP termasuk dalam pengertian e-faktur sepanjang dicantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 MAPER dan diunggah atau diupload dengan menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian cap atau keterangan fasilitas PPN atau PPNBM, PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut, PPN atau PPNBM yang dibebaskan, PPN atau PPN dan PPNBM yang ditanggung pemerintah. Harus diberikan keterangan melalui aplikasi e-faktur mengenai PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut, dibebaskan atau ditanggung pemerintah, dan peraturan undang-undang yang di bidang perpajakan yang mendasarinya. Ini alur permintaan yang tadi, ya, flowchartnya seperti ini. Kemudian dokumen permintaannya di sini, permohonan kode aktivasi faktur pajak seperti itu, formnya bisa diminta di KPP setempat, permintaan nama sari faktur pajak, ya. Pemberitahuan faktur pajak yang tidak digunakan, ya, jika memang di tahun berikutnya ada sisa faktur pajak yang tidak digunakan untuk dikembalikan. Itu mengenai faktur pajak pada umumnya. Kemudian dikecualikan dari penerbitan faktur pajak, yaitu atas pemakaian sendiri BKP dan atau JKP untuk tujuan produktif. Dikecualikan dari penerbitan faktur pajak atau untuk memudahkannya itu dikecualikan atau tidak terutang, ya, untuk tujuan produktif. Baik, selanjutnya faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan, PKP dapat membuat faktur pajak gabungan. Satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang sama selama 1 bulan kalender. Harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, faktur pajak gabungan tetap dibuat paling lama akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Dalam hal BKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang wajib dibuat faktur pajak dengan menggunakan lebih dari satu kode transaksi, BKP dapat membuat faktur pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama untuk tiap-tiap kode transaksi. Contoh kasus pada lampiran angka 1 per. Pengecualian untuk faktur pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan atau JKP ke dan atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu. Jadi untuk kode tidak dipungut, kode 07 dikecualikan untuk menggunakan faktur pajak gabungan. Contohnya sebagai berikut, ya. Misalnya PTA merupakan PKP yang melakukan penyerahan BKP, maksudnya penjual, kepada PTB sebagai pembeli selama April 2022. Tanggal 4 penyerahan BKP 1 juta,
tanggal 11 penyerahan BKB 1,5 juta, tanggal 18 2 juta, tanggal 19 penerimaan pembayaran dari PTB atas penyerahan tanggal 4 penerimaan pembayaran ya, tanggal 25 penyerahan BKB, tanggal 26 penerimaan pembayaran uang muka ya untuk penyerahan yang akan dilakukan Mei. Tanggal 30 adalah penyerahan BKB. Dalam hal atas penyerahan tersebut hanya menggunakan satu kode transaksi dan PTA memilih membuat faktur pajak gabungan, maka PTA wajib membuat faktur pajak gabungan pada tanggal akhir bulan tersebut, yaitu 3 April 2022, meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan dan pembayaran uang muka yang diterima di bulan April 2022 dengan DPP-nya yaitu 1 juta ya, 1,5 juta ya, kemudian 2 juta, 2,5 juta, 250.000 dan 3 juta ya. Ini kan adalah termasuk penyerahan di BKB. Ini uang muka adalah penyerahan BKB. Jadi dibuat dengan menggunakan faktur pajak digabungan. Begitu contohnya. Kemudian contoh berikutnya. PTA yang merupakan PKB melakukan penyerahan BKB kepada PTC CVC sebagai berikut. Penjualan BKB berupa komputer pada tanggal 2, 9, 16, 23 dan 30 April 2022. Kemudian ada pembelian cuma-cuma berupa keyboard dan mouse komputer pada tanggal 4, 11, 18, 25. Berdasarkan data di atas, maka PTA wajib membuat faktur pajak dengan menggunakan kode transaksi 01. Yang A ini kode transaksi 01. Kemudian kode 04 untuk yang B, pembelian cuma-cuma, kode 04. Dalam hal PTA memilih membuat faktur pajak gabungan, maka PTA wajib membuat satu faktur pajak gabungan pada akhir bulan yaitu tanggal 30 April 2022 dengan menggunakan kode 01 yang meliputi seluruh penyerahan BKB berupa komputer yang dilakukan di bulan April 2022. Kemudian yang B, membuat satu faktur pajak gabungan pada tanggal 25 April 2022 atau paling lama 30 April 2022 dengan menggunakan kode 04 atas penyerahan BKB keyboard dan mouse komputer yang dilakukan selama bulan April 2022. Jadi di contoh 2 ini ada penyerahan kepada CVC kode 01 dan 04 ya, boleh digabung, tapi yang 01 dibuatkan satu faktur pajak gabungan kode 01 yaitu atas penyerahan atau penjualan unit komputer ya. Yang 04 dibuatkan satu faktur pajak untuk gabungan penyerahan pembelian cuma-cuma dengan kode 04. Baik, kemudian saat pembuatan faktur pajak untuk penyerahan BKB dengan karakteristik tertentu ya, ini khusus nanti kita bahas. Ini penjelasan dari yang tadi. Kemudian persyaratan formal dan material faktur pajak. Faktur pajak itu harus memenuhi persyaratan formal, yaitu diisi secara benar, lengkap dan jelas ya. Jadi isinya benar, datanya lengkap, keterangannya jelas. Kemudian persyaratan material berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKB atau JKB, ekspor BKB berwujud dan seterusnya.
Kemudian faktur pajak tidak lengkap, terlambat dibuat dan dianggap tidak dibuat. Ya. Tidak lengkap. Yang dimaksud tidak lengkap yaitu tidak memenuhi persyaratan formal. Yang mana e-faktur tidak mencantumkan keterangan sesuai dengan pasal 5 PER, atau faktur pajak PKP pedagang eceran tidak mencantumkan keterangan. Ya, jadi dia keterangannya tidak lengkap, atau mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya, atau mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian faktur pajak. Maka PKP yang membuat faktur pajak tidak lengkap, terlambat membuat faktur pajak, dan dianggap tidak membuat faktur pajak dikenai sanksi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang PPN. Ya, jadi intinya faktur pajak ini diisi tidak lengkap atau tidak benar, ya, baik datanya, kode transaksinya, saat atau tanggal terhutangnya, gitu. Kemudian terlambat dibuat. Faktur pajaknya sudah benar tapi terlambat dibuat. Tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat seharusnya dibuat faktur pajak atau saat terhutang. Tadi yang disamakan oleh Bu Natania, ya. Tanggal saat terhutangnya misalnya adalah 5 Agustus sesuai dengan saat penyerahannya, sesuai dengan saat pengirimannya, sesuai dengan mutasi gudangnya, 5 Agustus. Tetapi karena suatu hal, ya, dibuatnya tanggal 6, tanggal 7 atau melewati tanggal 5, maka ini dianggap terlambat. Ya, dianggap terlambat. Tapi masih berupa faktur pajak, masih diakui faktur pajak. Kemudian dianggap tidak dibuat. Jadi dianggap tidak dibuat. Faktur pajak yang dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat, ya, maka dianggap tidak dibuat. Jadi faktur pajaknya ini terlambat dibuat. Terlambat dibuatnya itu melewati 3 bulan. Walaupun waktu pajaknya diterbitkan, maka dia dianggap tidak dibuat. Begitu, ya. Jadi batasannya adalah 3 bulan. Kemudian penjelasan yang ini, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak lengkap atau dianggap tidak dibuat merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ya, di sini katakanlah walaupun faktur pajaknya bisa dicetak, ya, maka atas faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan bagi pembeli, tidak dapat dikreditkan oleh pembeli, ya. Contoh faktur pajak terlambat dibuat dan tidak terlambat dibuat. PT Sepatu Emas merupakan PKP yang melakukan kegiatan usaha di bidang usaha industri atau pabrikan sepatu, bla bla bla, ya. Selain menjual sepatu kepada distributor, PT Sepatu Emas juga melakukan penjualan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir selain melalui toko retail yang bernama Toko Harmoni. Jadi dia juga jual ke distributor tapi juga jual ke konsumen akhir, ya, punya toko. Yang A, PT Sepatu Emas menjual sepatu kepada distributor Tuan Tejo, ya, warga negara Indonesia, OP, beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 428B, Jakarta. Atas penjualan tersebut, PT Sepatu Emas membuat faktur pajak dengan data sebagai berikut: nama Tejo, alamatnya tersebut, NPWP-nya 000. Maksudnya beliau tidak memiliki atau tidak berkenan memberikan NPWP. Kemudian NIK-nya pun tidak diisi,
Dengan demikian, PT Sepatu Emas membuat faktur pajak yang diisi secara tidak lengkap karena faktur pajak tidak mencantumkan keterangan sesuai dengan pasal 5 huruf B angka 2 yang mencantumkan NBWP 00 tetapi tidak mencantumkan NIK. Ini dianggap ini yang dimaksud tidak lengkap. B. Contoh yang kedua. PT Sepatu Emas menjual sepatu kepada distributor CV Arek Surabaya NPWP sekian. Atas penjualan sepatu tersebut, PT Sepatu Emas membuat faktur pajak dengan mencantumkan kode transaksi 04 pada isian kode dan nomor seri faktur pajak. Dengan demikian, PT Sepatu Emas membuat faktur pajak yang diisi secara tidak lengkap karena faktur pajak berisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara pengisian kode transaksi, yaitu mencantumkan kode 04 seharusnya kode 01 ya. Jadi ini termasuk tidak lengkap, yaitu atas pemberian kode transaksi yang mana mestinya kode 01 tapi diisi kode 04 ya. 04 itu untuk DPP nilai lain, padahal ini bukan DPP nilai lain, ini adalah penjualan, mestinya 01. Contoh berikutnya yaitu yang C. Pak, Ya, mau nanya, boleh? saya lanjutkan dulu ya. Oh, boleh. Oke. Makasih. Ya. Sorry, Pak. Nanggung Lanjut. ya. Tinggal satu Siap. yaitu PT Sepatu Emas menjual sepatu kepada konsumen akhir Nyonya Alse melalui toko sepatu emas. Atas penjualan sepatu tersebut, PT Sepatu Emas membuat faktur pajak bagi PKP pedagang eceran berupa faktur penjualan dengan mencantumkan identitas penjual PKP sebagai berikut. Nama PT Sepatu Emas NBWP tersebut alamatnya tidak diisi. Dengan demikian, PT Sepatu Emas membuat faktur pajak diisi tidak lengkap karena tidak mencantumkan keterangan yaitu alamat PKP. Demikian contoh 1, 2, 3. Baik, mungkin ada yang tanyakan, Mas Bayu Adi. Silakan. Jadi kalau misalnya ini kita dengan customer, terus ada customer dan sudah dibayar full oleh mereka. Kemudian kan kita udah terbitin faktur tuh atas pembayaran mereka. Nah, kemudian di kedepannya itu kita nggak bisa memenuhi barang sesuai permintaan PO-nya mereka. Nah, itu atas kasus tersebut itu apakah kita harus melakukan pembetulan atau bagaimana? Baik Mas Adi, nanti saya jawab di materi berikutnya ya, faktur pajak pengganti dan batal ya. Oh gitu, oke siap Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan Mas Adi nanti ada di bab berikutnya yaitu faktur pajak pengganti atau batal ya. Nanti case-nya nanti kembali ke Mas Adi apakah ganti atau batal. Saya lanjut ya. Jadi bukannya enggak menjawab tapi nanti loncat gitu enggak baik ya. Saya lanjut dulu. Kalau ada pertanyaan di sini enggak apa-apa, tapi kalau yang ada di nanti saya jawab nanti. Kemudian contoh yang lain. PT Pratama BKP melakukan penyerahan BKP kepada CV Garuda. Faktur pajaknya itu seharusnya dibuat 12 Agustus ya, sesuai dengan saat penyerahannya 12 Agustus. PT Pratama membuat faktur pajaknya tanggal 13 Agustus. Nah, ini berarti kan beda, mestinya 12 Agustus sesuai dengan mutasi persediaan, sesuai dengan surat jalan. Tetapi dibuatnya 13 Agustus. Ya. Maka atas case tersebut faktur pajaknya terlambat dibuat. Terlambat ya, walaupun 1 hari tapi itu termasuk definisi terlambat. Konsekuensinya PT Pratama dikenai sanksi administrasi sesuai dengan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Kemudian dalam hal CV Garuda merupakan PKP, maka PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan PM
yang dapat dikreditkan oleh PT Garuda sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi kalau disimpulkan di sini mestinya waktu pajaknya tanggal 12 Agustus sesuai dengan mutasi persediaan, sesuai dengan surat jalan, betul-betul dikirim di Agustus, karena mungkin lalai waktu pajaknya dibuat atau diberi tanggal 13 Agustus ya. Nah, maka itu dianggap terlambat, maka terlambat itu dikenai sanksi administrasi. Kemudian CV Garuda selaku pembeli menerima faktur pajak yang tidak sesuai, tidak bersalah kan, PT Garuda tetap bisa mengkreditkan faktur pajak tersebut ya. Jadi juga tadi menjawab pertanyaan oleh Bu Natania kalau nggak salah ya, begitu. Baik, contoh berikutnya. PT Hijau melakukan penyerahan BKP 11 Agustus 2022, dilihat tanggalnya ya. Kemudian mengisi di kolom e-fakturnya 11 Agustus 2022. Dan kemudian mengunggah atau menguploadnya tanggal 14 September 2022. Dan e-faktur tersebut diberikan persetujuan oleh DJP. Maka faktur pajak yang dibuat PTH atau PT Hijau tersebut bukan merupakan faktur pajak yang terlambat dibuat, karena meskipun diunggah atau diupload pada tanggal 14 September 2022, tetapi tanggal pembuatan faktur pajak yang tercantum adalah 11 Agustus. Jadi yang dimaksud tanggal faktur pajak ya tanggal sesuai dengan saat terutang. Mengenai uploadnya saat ini dibatasi tanggal 15, walaupun itu diuploadnya di tanggal 14 September ya masih sesuai dengan ketentuan, tidak terlambat ya, tetap merupakan faktur pajak yang benar ya, bukan uploadnya, jadi tanggalnya. Contoh faktur pajak dianggap tidak dibuat. CV34 PKP menyerahkan PKP kepada Restu Ibu. Faktur pajaknya seharusnya dibuat tanggal 20 Mei sesuai dengan saat penyerahannya. Kalau dia kode 01 ya anggap aja. Namun tanggal faktur pajak yang tercantum pada faktur pajak yaitu 20 Agustus 2022. Dengan demikian faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak yang dianggap tidak dibuat karena dibuat setelah melewati 3 bulan, yaitu mestinya 20 Mei tapi dibuatnya 20 Agustus, maka dianggap tidak dibuat faktur pajak karena melewati 3 bulan, karena batasan untuk faktur pajak Mei itu terakhir dibuat 19 Agustus ya. CV34 dikenai sanksi administrasi sesuai pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Dalam hal Restu Ibu merupakan PKP, maka PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan ya. Tapi saat ini tidak bisa kita buat faktur pajak itu melebihi tanggal 15 bulan berikutnya, sudah dikunci ya, kecuali pengganti ya. Jadi kok jangankan sampai 3 bulan, di atas tanggal 15 itu untuk Agustus misalnya, ini tanggal 16 buat faktur pajak Agustus dikunci ya. Nah, mestinya tidak dikunci, terlambat tetap bisa tapi ada sanksi ya. Jadi di sini melewati 3 bulan maka dianggap tidak dibuat, maka ya dikenakan sanksi dan PM-nya tidak dapat dikreditkan. Kemudian kewajiban pelaporan faktur pajak. PKP yang membuat faktur pajak wajib melaporkan faktur pajak dalam SPT masa PPN pada masa yang sama dengan tanggal pembuatan faktur pajak SPT masa ya. Kemudian tata cara pelaporannya seperti biasa nanti di materi ESPT. PKP yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan faktur pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ya. Jadi tersebut. Kemudian misal permintaan dan pemberian data e-faktur yang rusak atau hilang. Ada faktur pajak yang rusak atau hilang, PKP dapat melakukan penyampaian permintaan, disampaikan baik secara online atau langsung ke KPP di mana dikukuhkan. Bisa jadi
biasanya case-nya laptopnya rusak atau komputernya rusak belum di backup, ya maka mengacu ke KPP untuk menyampaikan permintaan data hilang atau rusak. Data e-faktur yang diminta terbatas pada e-faktur yang telah dibuat, diupload, dan memperoleh persetujuan DJP. Tentunya yang diminta ya yang sudah diupload dan disetujui oleh DJP. KPP akan memberikan data e-faktur yang diminta secara langsung paling lambat 20 hari kerja. Ya, tapi seyogyanya kita selalu backup ya. Baik durasinya mungkin bulanan atau 2 pekan, menghindari hal tersebut. Kemudian keadaan tertentu, ketentuan tertentu, misalnya ada peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa PKP yang ditetapkan oleh DJP. Dalam keadaan tertentu, PKP diperkenankan membuat faktur pajak berbentuk kertas atau hard copy. Ya, format dan cara penggunaan kode dan nomor seri faktur pajak berbentuk hard copy sama dengan format dan tata cara penggunaan kode dan nomor seri faktur pajak sebagaimana dalam lampiran huruf B, kecuali ditetapkan oleh DJP. Faktur pajak berbentuk hard copy paling sedikit dibuat paling sedikit untuk pembeli atau pembeli PKP atau penerima JKP dan penjual. Dalam hal terjadi keadaan tertentu dan terhadap faktur pajak perlu dilakukan pembetulan atau penggantian. Faktur pajak pengganti dibuat dengan menggunakan hard copy atau kertas. Dalam hal keadaan tertentu telah berakhir, data faktur pajak bentuk hard copy wajib direkam dan diupload menggunakan aplikasi e-faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. Dalam hal terjadi keadaan tertentu dan terhadap faktur pajak perlu dilakukan pembatalan faktur pajak direkam pada aplikasi e-faktur pada saat ketentuan tertentu ditetapkan telah berakhir oleh DJP. Batas waktu upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya tidak berlaku. Contohnya hard copy ya seperti biasa ya. Ini hanya teknis. Jika ada kejadian-kejadian khusus tersebut di luar ketetapan kewenangan kita ya, mungkin keadaan perang dan sebagainya, bisnis tetap jalan tapi kondisinya mungkin servernya terganggu, maka kembali ke hard copy lagi atau kertas. Kesimpulannya seperti itu.